16 Juli 1945, awan jamur pijar di New Mexico menandai awal zaman nuklir. 9 November 1989, tembok Berlin runtuh yang menandai akhir Perang Dingin. 20 Juli 1969, Neil Armstrong menjejakkan kakinya di bulan yang menjadi awal dari penerbangan berawak luar angkasa. Dan 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan operasi militernya ke Ukraina. Sesuatu yang harus diakui telah mengubah begitu banyak tatanan dunia dan 77 tahun perdamaian yang hampir tidak terputus di Eropa. Semuanya adalah titik balik dalam sejarah dunia, titik balik yang akan diajarkan di buku sejarah selama beberapa dekade mendatang. Semua mengubah tidak hanya kehidupan, tetapi juga lintasan bagi umat manusia dengan dampak yang dirasakan di seluruh benua dan di masa mendatang. Invasi Rusia dengan cepat menambahkan Mariupol, Bucha, dan sejumlah kota Ukraina lainnya ke daftar panjang kota-kota Eropa yang terkait dengan kebrutalan perang. Dresden, Srebrenica, pembantaian Nazi di Oradour-sur-Glane, Prancis, dan masih banyak lagi. Dan setelah hampir setengah tahun pertempuran, puluhan ribu orang tewas dan terluka di kedua sisi. Ada gangguan besar terhadap pasokan energi, makanan, dan stabilitas keuangan global. Semua telah menjadikan dunia tidak lagi seperti dulu. Sirine serangan udara yang melolong secara teratur di kota-kota Ukraina memang tidak dapat didengar di Paris atau Berlin. Namun orang Eropa mengetahui perdamaian sedang rapuh. Perang baru di Eropa juga telah mengubah tektonik geopolitik dunia dan hubungan antar negara. Beberapa sekarang hampir tidak berbicara dengan Rusia. Beberapa lagi telah bersatu dengan Moskow. Yang lain, terutama di Afrika, ingin menghindari tersedot ke dalam perpecahan antara Rusia dan Barat. Beberapa tidak ingin membahayakan pasokan makanan, energi, keamanan, dan pendapatan dari Rusia dan Barat. Afrika harus berjuang keras untuk melawan pengaruh yang melobi mereka untuk berpihak. Dengan sikap bersatu melawan invasi Rusia, NATO juga telah menemukan alasan baru untuk menghidupkan kembali keberadaannya. Hanya 3 tahun yang lalu atau tahun 2019, aliansi militer terbesar di dunia ini beresiko perlahan-lahan tenggelam ke dalam keruntuhan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan aliansi itu menderita kematian otak. Dan kemudian Presiden Amerika Donald Trump tidak memiliki banyak kesabaran terhadap aliansi yang telah menjadi landasan kebijakan keamanan Amerika selama lebih dari setengah abad. Dia menggerutu bahwa Amerika secara tidak adil memikul terlalu banyak beban pertahanan dan anggota NATO lainnya terlalu sedikit. Sekarang NATO mengumpulkan senjata yang semakin berat untuk digunakan oleh Ukraina di garis depan. Perkembangan ini juga mempercepat Finlandia dan Swedia memutuskan untuk meninggalkan status non-blok karena dinilai akan terlalu beresiko. Dari invasi Rusia ke Ukraina, mereka menyadari membutuhkan perisai payung NATO untuk melawan apapun yang mungkin dilakukan Putin selanjutnya. Menjadi anggota NATO ke-31 dan ke-32 akan menambah cara Eropa telah diubah secara permanen, atau setidaknya untuk waktu yang lama di masa depan. Lebih jauh lagi di Asia, riak-riaknya juga berpengaruh. Cina sedang meneliti kampanye Rusia untuk pelajaran militer yang dapat diterapkan dalam invasi ke Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. India, Cina, dan negara-negara Asia yang haus energi memanfaatkan perang Kremlin dengan membeli minyak Rusia dalam jumlah yang terus meningkat. Melonjaknya harga makanan, energi, dan hampir segalanya menyebabkan penderitaan di seluruh dunia dan sebagian besar didorong oleh gangguan perang terhadap pasokan. Ini adalah perubahan lain meskipun mungkin kurang permanen. Sejumlah ekonom memperingatkan bahwa stagflasi juga dapat muncul kembali. Stagflasi adalah kombinasi berbahaya dari inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang merosot. Lalu apa selanjutnya? Dengan tidak adanya tanda-tanda berakhirnya perang, ada terlalu banyak hal yang masih akan terus terjadi dan mempengaruhi sejarah. Yang jelas, dengan setiap hari pertempuran terus berkembang, jumlah korban dan riak perang di seluruh dunia juga bertambah. Umat manusia akan semakin menjadi terbiasa dengan bom dan belajar untuk hidup dengannya. Ini mirip penerbangan luar angkasa berawak yang menjadi rutinitas setelah pendaratan Neil Armstrong di bulan. Kematian seperti hal yang semakin biasa.
Ukraina seperti meneguhkan invasi Amerika ke Irak dan Afghanistan bahwa penghargaan atas nyawa semakin menipis. Dan sadar atau tidak, itu mungkin telah merasuk ke pikiran kita. Betapa menyedihkan melihat orang bersorak gembira ketika puluhan atau bahkan ratusan orang meninggal dalam sebuah serangan. Seolah yang terjadi adalah ketika tim sepak bola kesayangan kita mencetak gol di gawang lawan. Pada saat itulah sebenarnya penghargaan kita pada nyawa semakin rapuh. Demikian sahabat Jiatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jiatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.